Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Joanna. Siang hari ini, saya IG Live-nya tidak sendiri ya, tapi saya mengundang tamu untuk siang hari ini. Jadi, saya ingin mengundang teman yang saya baru kenal dari komunitas Kins Moms. Saya kenalnya pada saat pandemi ini. Jadi, eh, beliau ini dikenal dengan self-love dan wellness coach. Jadi saya baru mengenalnya di saat pandemi ini ya. Namanya Jan Livia Tio. Jadi untuk siang hari ini saya mau mengangkat satu kata yaitu self-talk. Self-love maksudnya. Oke, ini saya lihat tamu saya, sahabat saya sudah hadir ya. Oke, saya akan mengundangnya. Bentar ya. Oke, saya sudah mengundang sahabat saya. Hai Jo, Halo, halo Jan. Selamat siang, gimana kabarnya? baik-baik. Udah makan siang belum? Sudah. Gimana Jan? Sudah makan siang? Sudah. Sudah ya? Teman-teman sudah makan belum? Ya, nih teman-teman ya, ada yang join ya. Iya. Oke. Jadi saya bilang di sini Jan. Saya ini baru kenal sama Jan ini kan di pandemi ini ya. Jadi teman baru yang belum langsung ketemu, belum pernah bertemu, ketemunya baru sekarang ini virtual gitu kan. Jadi kita kenalnya Ya, dari komunitas Kins Moms gitu kan ya. Jadi hari ini siang ini saya mau mengangkat topik tentang self love ya, karena kan Jan ini ya apa istilahnya di bidang itu ya self love ya. ya. Oke, iya ini Jan ini juga salah satu guru saya ya workshop workshop Oh. IG Live ya saat itu ya gitu. Oke, mungkin ini dulu apa bisa mengenalkan diri dulu dan mungkin ada teman-teman yang belum mengenal gitu ya bisa mengenalkan Oke. diri dulu ya. So, hello teman-teman. Nama saya Jan dan saya seorang self-love coach. Seperti Jo bilang, saya kenal Jo juga dari komunitas Kids Moms. Jadi Ya, dulu ikut komunitas ini sebelum pandemi ya Jo. Tapi waktu ya, itu Jo belum ada. Mm-mm. Dulu sering banget ketemu seminggu sekali, happy banget bisa berkumpul dengan semua wanita, kebanyakan sih wanita, hampir 99% sangat ya. menginspirasi gitu. Lalu disitulah saya baru tahu, oh ternyata aku passionnya itu di bidang self-love dan purpose aku maunya untuk spread this message of self-love. Iya, oke. Tadi saya bicarakan, jadi ini kan salah satu guru saya di ini ya workshop. Saya sempat ikut ya waktu itu ya. Ternyata kemarin pada Mhm. saat saya lihat itu flyernya, saya kan lihat lagi ya flyernya itu diadakan workshopnya itu tanggal 13 Agustus dan tahun 2020. Jadi persis dari ini 1 tahun gitu kan. Jadi Lucu banget. bisa pas ya waktunya setahun persis. Jadi saat ini saya baru mengundang Jan dan Martian juga saya baru IG live saat ini. Jadi kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang langsung mempraktekannya, ada yang butuh waktu seperti saya seperti saat ini gitu. Jan. Tapi keren Ya, banget, Jo. Udah pas setahun anniversary ya. ya persis 1 tahun ya 13 Agustus ya anniversary. Oke, iya. Oke Jan, ini saya mau tanya ya, sebenarnya self love itu apa ya? Mungkin dalam artian kan, oh kalau di translate itu kan mencintai diri sendiri ya. Cuman terus terang saya atau mungkin teman-teman juga di sini ya, dalam artian self love itu apa sebenarnya ya? Apa gitu? Jadi Mhm. apa manfaatnya? Apa tujuannya dan sebagainya? Jadi ingin tahu di dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin jangan bisa. Mhm. Kalau aku sih hanya mendefinisi, I define it very simply. Saya Hmm, hanya memilih kata-kata ini. Self-love is choosing yourself every day.
Karena memang banyak banget definisi self-love. Dan bagi teman-teman yang dengar juga aku untuk mempunyai definisi sendiri. Karena this is something personal, it is how you love yourself, so you come up with your own definition yang mana paling srek lah gitu. Kalau aku sih milihnya, it's about choosing ourselves every day. Dan kenapa aku milih definisi ini? Karena saya sadar, sejak kecil aku sudah dilatih untuk memilih orang lain. Dalam arti, I do things to please other people. Misalnya, ketika harus memilih memuaskan sendiri atau memuaskan orang lain, ya dari keluarga pasti milihnya, okay, you do your job first. Memuaskan dulu orang lain, tanya dulu orang lain maunya seperti apa. So menurut aku, self-love ini, it's bringing back the priority, giving yourself the love, the same love that you give to other people. Nggak perlu kita selalu others sampai melupakan diri sendiri, tapi we love ourselves and other people too. So that's how I would talk about self-love. It's about choosing ourselves, thinking about our needs, and taking care of ourselves, taking care of our well-being dari semua sisi. Dari aspek fisik, dari aspek emosional, dari aspek intelektual, spiritual, social, family, semuanya. So many things ya. Jadi, it's very important, right? Jadi penting sekali ya dalam artian itu harus dipunyai oleh setiap orang ya, semua orang ya, dan ya. Sejak kecil seperti itu atau bisa dibina ya, self love itu ya. Semua orang harus punya atau sejak kecil atau gimana? Well, I think itu sesuatu yang kita cultivate. It's either we grow in self-love, atau kita punya tapi kita gak tahu, atau kita punya tapi hanya sedikit banget. Setiap orang punya nggak? I believe so. Karena we all live with ourselves. Ya kan? 24 jam kita sama diri sendiri. Berarti kita juga punya hubungan dengan diri sendiri. Tinggal tanya aja hubungan kita tentang diri sama diri sendiri itu seperti apa. Is it a relationship filled with love? Atau is it a relationship yang love-nya dikit banget? Bahkan mungkin negatif. So, apakah ini ada apa enggak? Ya, I believe so. Karena love ini bisa dimasukkan ke konteks relationship juga. Which is, we all have. We all live with ourselves every day. Oh, oke. Pasti. So, jadi ini sebelum pandemi, before pandemic, we can what is it, focus on the self love or after pandemic? Before pandemic? Aku mulainya sebenarnya di tahun 2019 pas kenal Fong dari komunitas Kids Moms. Jadi sebelum ikut ke komunitas Kids Moms, I have no idea aku mau terjun ke dalam bidang self love ini. Benar-benar no idea. Tapi di komunitas Kids Moms kita dikasih kesempatan untuk share our story. Jadi anggota-anggota itu Coach Fong selalu encourage kita, yuk kamu sharing dong, dulu kamu tuh seperti apa, sekarang merubah jadi apa. Terus topiknya ya bebas karena kan ini something personal, it's your own story. Ketika Fong bilang, Jan, kamu next week sharing ya, atau di tanggal sekian sharing, aku juga, mau sharing apa ya? Tapi cepet banget, idenya langsung keluar bahwa, oh, I wanna share about self-love. Jadi kalau Joe tanya, ini sesuatu yang sebelum atau sesudah pandemi, ya sebelum pandemi, tepatnya pas kenal Kids Moms. Keluarlah, oh, I wanna share about self-love, bukan karena saya jago di self-love. Justru karena saya struggle banget di area self-love. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan IG Live hari ini, ketika if you're struggling with something, kalau ada sesuatu yang berasa berat, kok aku nggak bisa-bisa ya di hal itu, aku pengen bisa tapi aku nggak bisa. Don't lose hope. Bisa-bisa one day ketika teman-teman bisa berhasil melewati kesusahan itu, I believe that will be your energy, that will be your treasure, that will be your focus. Bisa-bisa that will be the area where your purpose is. Gitu. Jadi kalau dulu aku
malah kebalikannya self-love. I hated myself. Siapa tahu sekarang jadi bisa ngomong tentang self-love. It's something, aduh, nggak kepikiran lah, nggak kebayang jauh gitu. Ya, ya, benar-benar. Jadi istilah dalam artian begini ya, kita jangan membatasi diri ya. Kadang-kadang apa sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan, itu justru nantinya bisa menjadi itu apa istilahnya fokusnya kita seperti itu ya Jen ya. Seperti yang Jen alami kan dalam artian no right is self love, so you focus on it right. Before it you Yes. anything about this. Oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi sejak ketemu dengan Coach Pong ya, dalam artian mencari, menemukan dan setelah itu menjadi ini ya, istilahnya apa ya, brandnya si Jan ya, tentang self love ya. Yes. And I would just wanna share bahwa our brand, kalau kita mau fokus di hal apa, for me sih ada dua ya. Suatu itu memang it's something given to us, I think. Ada orang yang bilang, ada istilah bilang seperti the universe is preparing you for something. Dan ketika aku melihat kembali, oh iya ya, benar ya. Semua struggle saya memang di hal self-love. Memang the universe was preparing me for that. Aku malah nggak perlu milih. Karena udah di depan mata. Kayak kisah-kisah hidup saya memang semua terhubung dengan self-love. Berhubungan dengan self-love. Tapi juga ada satu pemikiran bahwa enggak, kita juga harus milih. Jadi saya ingat waktu sama Fong dulu di Kids Mom, dia selalu encourage kita juga untuk sharing di sosmed. Dan saya bingung, saya bilang, Fong, tapi aku mau sharing juga tentang parenting. Aku juga suka sharing about kesehatan gitu. Mau apa ya? Dan Fong selalu bilang, fokus satu. Dan waktu itu kayak aku belum, mungkin ada FOMO lah ya, fear of missing out. Oh, kalau aku nggak sharing ini, yang lain gimana? Kayak aku nggak mau melimit ke satu hal. Jadi the point is, yes, our purpose is given to us, tapi di suatu saat kita juga harus milih mau ambil yang mana untuk di-share ke public supaya kita Ada associated with that name, with that area. Oke. Tapi itu membutuhkan proses ya, dalam artian menemukan itu ya, dalam artian self love itu ya, dan ya nggak bisa langsung dalam artian Yes. ternyata saya memang di bidang ini tanpa disadari kan ya, memilih the same with profit. Seperti itu. Jo, boleh ulang nggak? Agak putus pertanyaannya. What do you think about self love is the same with self Selfish atau self-esteem? esteem can be Oh, self. oh ya cannot be Jadi agak putus ya. Aku jawab pertanyaan self-love dan self-esteem. Kalau self-love itu lebih keseluruhannya. Kalau aku melihatnya. Jadi dalam self-love udah ada self-acceptance, self-confidence, self-discovery. Pokoknya semua yang berhubungan dengan self. Dan self-love ini pun dalam payung love. Kalau love kan keseluruhannya, kita bisa love others, kita bisa love ourselves. Jadi bagian loving ourselves itu self-love. Nah, kalau kita udah bisa self-love, di dalamnya itu juga ada yang self-esteem, di mana we attach worth to ourselves. Kita bangga kepada diri kita sendiri. So, lebih mirip self-esteem, self-confidence gitu. Aku nggak terlalu dalamin sih istilah-istilahnya, Jo. Jadi ada yang self-esteem, ada mungkin deket banget sama istilah self-worth, self-confidence. Bagi saya ya, it's okay. Nggak sampai jelas banget, kita nggak dalam ujian. Yang penting kita berasa nyaman dengan diri sendiri. Right? Ujung-ujungnya ya, are we comfortable with ourselves? And are we brave enough to show up as ourselves? Berani nggak untuk nampil sebagai Jan? Bukan sebagai Tony Robbins mungkin, atau Mary Riana mungkin. Nampil aja sebagai Jan yang
Sekarang juga banyak orang belum tahu aku, but it's okay. I just show up as myself. Um, Memang tiap hari ada struggle seperti begitu, but just remind ourselves, show up, show up, show up. Kalau udah nyaman dengan diri sendiri, aku berasa wah udah deket banget sama konsep self love-nya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi penting sekali ya mempunyai self love itu ya. Kalau masih belum ada tuh harus cari ya self love-nya itu ya. Apakah self love itu seperti ini ya? Itu kan mencintai diri sendiri ya. Kan kita memperbaiki diri gitu kan ya. Apakah itu sama seperti recast me time seperti yang Coach Fong selalu memberitahu ke kita? Prinsip-prinsipnya kita harus meluangkan waktu minimal satu untuk recharge ya dalam artian supaya tidak stres ya, supaya tidak terlalu apa beban terlalu berat gitu. Apakah itu sama atau beda atau gimana ya antara self love Mhm, mhm, mhm. Kalau aku melihatnya me time itu adalah suatu tool supaya kita bisa self love, atau bisa juga suatu consequence karena kita love ourselves. So, I'll talk of the tool first. Biasanya kita sibuk banget, Mm-mm. apalagi kak kalau udah jadi ibu, mau kerja, mau urus anak, mau urus rumah, aduh udah habis waktunya deh untuk diri Iya, sendiri. iya, Ya, if we don't spend time with ourselves ketika nggak ada me time, iya, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan diri sendiri? So bagi aku me time ini menjadi suatu tool for us to love ourselves. Bisa juga it's a consequence. Bisanya jadinya begitu. Karena aku udah cinta diri sendiri, jadi aku mau meluangkan waktu. Sesibuk apapun, aku mau meluangkan waktu untuk recharge, untuk tanya ke diri sendiri, aku sebenarnya perlu apa hari ini? Untuk menyenangkan diri sendiri, which is not selfish. Right? Mungkin maunya mandi lamaan hari ini. Mungkin mau 15 menit kunci kamar supaya gak diganggu anak-anak. Mungkin mau iya, 10 menit baca buku atau mau jalan kaki sendirian. But iya. itu wujudnya kita loving ourselves and taking care of ourselves. Jadi waktunya itu nggak perlu terlalu lama gitu ya. Dalam artian walaupun kita cuma punya 10 minutes, 15 minutes, that's okay ya. Yang penting kan kualitas ya, bukan banyaknya waktu, tapi kurang berkualitas gitu ya, Jan ya. Kalau saya boleh mendengar, dalam artian Wow. ya kan, walaupun Hmm. kadang kan apalagi sebagai ibu rumah tangga itu kan pasti sibuk ya. Ada keluarga gitu kan, ada pasangan, ada anak-anak, banyak hal, banyak tugas juga yang harus dikerjakan gitu kan ya. Jadi istilahnya luangkan waktu walaupun hanya cuma 10 minutes, 15 minutes, that's okay gitu ya Jan ya. Mhm. It's perfectly okay. Dan aku tiba-tiba keinget sesuatu karena Joe ngomong itu nih. Ya, Saya lupa siapa yang bilang itu. Saya pernah baca di IG dan dia bilang, saya melihat 24 jam itu semua waktu saya. Jadi ketika saya sama anak, itu juga waktu saya. Ketika saya lagi cuci piring, itu juga waktu saya. Ketika saya lagi sama pasangan, itu juga waktu saya. Ketika saya lagi ajarin anak-anak belajar, itu juga waktu saya. Saya berpikir, wah bagus juga ya perspektif itu. Karena me time atau waktu untuk diri sendiri enggak perlu kita sendirian. Right? oh, Selama oh, kita bisa recharge, it's also time for ourselves. Namun, karena aku introvert, I don't know with Joe, tapi karena aku introvert, aku sangat perlu waktu untuk diri sendiri. Maksudnya sendirian gitu. Bukan untuk diri sendiri, tapi sendirian. I need to recharge. So, bagi saya tetap me time, I have to do it alone. Tapi bisa juga loh teman-teman, bahwa mungkin waktu self-care-nya bersama dengan keluarga. That's also okay. Ada orang yang capek kerja, pulang-pulang main sama anak, mereka suka bilang, oh ketika main sama anak-anak, aku energinya naik kembali. Nah, kalau iya. ada orang yang begitu silakan. Kalau aku sih enggak. kalau kalau udah capek kerja mau main sama anak rasanya oke, tunggu, harus harus berhenti dulu ya. Aku recharge dulu ya karena udah habis untuk kerjaan. Recharge Ya, dulu baru punya energi lagi buat anak-anak. So ya I kan. think it's personal dan Nah, tergantung kita pikirnya mau bagaimana. iya. Jadi jangan dibatasi ya. Dalam artian setiap orang beda-beda, ya kan. Ada yang sendiri, ada yang bersama keluarga, seperti itu ya. Jadi bagus sekali ya dalam artian yang 20. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan
enjoy gitu kan ya dengan anak, dengan pasangan, Hmm, atau melakukan gitu ya. Semua orang kan 24 jam ya. ya. By the way, tadi Jan bilang kalau Jan kan apa introvert ya. Hmm. Kan saya juga introvert Jan. Tos. Oh, ya, saya introvert di keluarga saya, jadi sendiri seperti gitu. Jadi sama. Tapi saya Mhm. punya yang sendiri-sendiri ya, walaupun introvert atau sempat Mhm. masalah ya, ya Jan ya. Oke, Ya. Penasaran juga ya teman-teman, introvert apa extrovert gitu, atau mungkin ambivert juga bisa ya. Mm-mm. ya istilah itu ya, saya kurang tahu ya, yang saya tahu introvert, extrovert Oh ya. ya, yang nyaman dengan dua-duanya. Ah, Mm-mm. ah. Oke, oke. Ya. Hmm, apakah self love itu sama seperti terapi ya? Ya, ada istilah terapi ya, tapi untuk diri sendiri seperti itu ya. Self love sama dengan apa Jo? Terapi ya, terapi dalam Terap, artian ter- terapi terapi. bisa juga Oh ya. terapi. Hmm. Lebih Wah, Jo adalah orang pertama yang menanyakan hal itu bagi aku. hmm, Ah, terapi itu apa? hmm, Terapi itu ya kita coba menyembuhkan diri sendiri. Dalam arti itu bisa. bisa. Kalau kita, if we use self-love to heal ourselves, ya bisa dibilang terapi. Tapi kalau dalam pikiran kita terapi itu adalah kita harus cari psikolog, cari coach, cari bukan coach tapi cari counselor gitu. Oke. Mungkin lebih ke itu hal yang diomongin kali ya pas lagi sesi counseling gitu. So bisa jadi terapi nggak? Aku balik lagi aja ke jawaban yang simple. Kalau arti terapi adalah menyembuhkan diri sendiri. Hmm, Yes, yes bisa bisa jadi. ya, bisa Ah, jadi. Oh, oke. Atau tiba-tiba muncul istilah terapi, apakah bisa dikatakan terapi seperti itu? Bisa jadi ya, self love itu ya, Jan ya. Hmm, oke. Terus bagaimana langkah-langkah untuk bisa kita mempunyai self love ya? Ada beberapa Hmm. itu, misalkan kasih contoh Kalau langkah-langkah sih memang banyak banget dan aku nggak kasih urutan nomor satu, dua, tiga gitu. Hanya misalkan ada banyak aspek. uh, Dan kalau aku lihat sih ini karena nggak berurutan, jadi bisa aja kita udah ke sini ya balik lagi gitu. Kayak berputar-putar terus karena ini hubungan kita dengan diri sendiri yang setiap hari berubah. jadi banyak So hal yang there are elements, hmm, secara elemen. ada elements yang kita harus balik lagi. Misalnya nomor satu, ini nggak berurutan ya, hanya apa yang muncul di pikiran misalnya self discovery. Ya penting banget untuk kita tahu kita tuh siapa. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, kita bagaimana bisa mencintai diri sendiri? So part of it is self discovery. Dan saya dulu tuh suka ambil personality test karena aku bingung, who am I gitu dah. Mungkin ada teman-teman juga merasakan sebenarnya aku tuh siapa gitu. Belakangan ini aku senang ambil tes atau define myself sesuai nilai hidup. Kayaknya menurut aku itu lebih berarti daripada hanya bilang introvert, extrovert, suka hobi apa. Itu tentu penting, tapi kalau kita tahu nilai hidup kita apa, menurut aku sih lebih dalam pengertiannya, Ya. who we are. Hmm. So ada banyak tes tuh teman-teman. Ada satu yang via karakter, boleh dicoba Itu ada supaya di tahu nilai hidupnya apa. lewat internet di Mm-mm. Google banyak ya. Ya, lewat internet bisa. Ada juga satu exercise yang aku belajar. Dia tulis semua nilai hidup kamu tuh tulis sebanyak-banyaknya. Lalu Hmm. setelah tulis, kelompokin. Karena ada beberapa nilai yang sebenarnya mirip-mirip. Misalnya honesty, integrity, itu kan mirip-mirip ya. Jadi kita bisa kelompokin.
misalnya brave, courage, being brave. Itu kan bisa dikelompokin lagi. Atau misalnya trying new things, curiosity, um, experience, mungkin itu satu kelompok lagi. Jadi yang aku belajar, kita bisa catat semua nilai hidup kita, lalu kita kelompokin, cari 3 yang utama. Nah, kira-kira kita tahu, oh ternyata nilai hidup saya seperti begitu. So, itu salah satu. Ada Itu di juga yang aspek self-love untuk kita membangunkannya, ya positive self-talk itu di mana ya? Dan atau untuk bangun our nah, self-image. ya itu tuh ada di Jadi, mana itu? Teman-teman tanya itu yang tadi dikelompokkan dalam artian untuk tahu nilai hidup kan setiap orang kan punya perjalanannya sendiri-sendiri ya. Yang kita sendiri yang bisa menilai kan ya. Tadi yang Jan sharing kan yang oh nilai hidup kita ini itu terus kelompokkan itu ada di mana? Dalam artian apa bisa di-sharingkan gitu? Mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya. uh, kalau teman-teman tertarik, aku belajarnya dari cari di YouTube Mind Valley. Tapi aku lupa judulnya. Oh, oke Mungkin oke. Mind Valley Gitu ya. Three Most Important Questions. Kayaknya itu deh judul videonya. Iya, iya, iya. Oke, that's oke. Oke. Step-stepnya itu banyak sekali ya untuk bisa self love ya. Jadi bukan langkah-langkah gitu kan. Jadi bisa banyak hal ya. Ini juga bisa Hmm. termasuk self love dalam artian janganlah kita selalu membandingkan dengan orang lain ya. Dalam artian kita kan harus steady karena setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing. Itu bisa juga ya termasuk langkah yang diambil untuk self love ya. Hmm. Mhm. Um, Membandingkan diri dengan orang lain itu so common, dan wah, aku dulu tiap kali membandingkan diri sendiri selalu bilang, kenapa dia pinter banget, kok dia bisa ya, kok dia cantik ya, kok semua dia punya ya. Lalu hatinya mengecil gitu, oh aku nggak punya, aku nggak bisa, aku jelek gitu kan biasanya kalau comparison. Lalu ada suatu konsep menarik banget, aku suka banget. Dan ini ambil dari dunia olahraga. Jadi dulu aku nggak hafal sih ya, maaf, nggak hafal dunia olahraganya specifically apa, tapi ini cerita Roger Bannister di mana dia break the record untuk lari. Jadi orang bilang nggak mungkin orang bisa lari segitu cepat. Lalu dia bisa. Ya. Nah, setelah dia bisa break the record, after that, ya so many people tiba-tiba bisa juga. Nah, aku ambil contoh itu karena kalau kita apply ke comparison, daripada memikirkan, wah dia hebat banget dan aku nggak bisa. Kita bisa balikin dan pikir, wah dia bisa, dia sudah kasih contoh apa yang bisa dicapai. Kalau dia bisa, ya saya tinggal ikutin apa yang dia lakukan ya supaya dia bisa. Apa step-stepsnya? Ya, ya. Seperti apa latihannya? Apa yang dia pikirkan? Nah, ketika aku balikin begitu, wow, tiba-tiba comparison ini bukan lagi menjadi sesuatu yang bikin aku kecil, tapi malah menjadi sebuah roadmap for me, menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah clue. How do I achieve the same thing? Enak banget rasanya kan? Jadi Ya. kita nggak perlu mengecil hati, tapi ketika kita compare ourselves with others, that's proof of what we can be as well. Ya, ya, ya. Jadi tergantung dari cara kita ya pikirnya ya. Jadi ya, jangan lebih merasa kan kadang-kadang kita begini ya. Oh, ya sering membandingkan. Ada istilah apa? Melihat rumput tetangga lebih jauh itu selalu ya. Pernah dengar ya istilah itu ya. Jadi setuju sekali ya dengan yang tadi Jan kata ya. Dalam artian kita harus switch apa yang kita pikirkan gitu ya. Justru Hmm. kita, kalau dia aja bisa, kita bisa mengikuti langkah-langkahnya apa. Bisa di bidang yang sama, bisa di bidang yang berbeda. Yes. Kita harus lihat kekuatan kita. Bisa melihat kekuatan kita dan kita bisa apa istilahnya memaksimalkan apa yang kita punya gitu ya Ken ya. Ya. Ini ada banyak sekali yang kita sudah join di sini ya.
Eh, Terima kasih sudah join di live kita ya. Oke, terus tadi step-stepnya kan banyak ya, selain membandingkan dengan orang lain. Ini saya ada beberapa yang saya ambil ya. Bentar. Ini juga termasuk self love ya. Mengizinkan dirimu itu berbuat salah. Dalam artian kalau kita melakukan sesuatu yang salah itu janganlah kita merasa kadang-kadang kan oh salah nggak berani coba lagi seperti itu ya kan ya. Ini termasuk self love Mhm, mhm, mhm. juga ini. Masuknya ke self compassion mungkin ya. Kalau kita berbuat salah ya it's okay. Ada nih, ada pemikiran yang saya juga pernah baca bagus sekali. Dia bilang kalau kesalahan atau kegagalan itu adalah langkah-langkah menuju sukses, lebih cepat dan lebih banyak kegagalan kita malah lebih bagus. Supaya kita cepat-cepat sukses juga. Benar juga ya, misalnya kalau Ya, perlu 10 kegagalan dulu baru bisa sukses. Tapi kita nggak mau gagal, ya kita nggak akan nyampe ke sukses itu. Tapi cepat-cepat kita melakukan kesalahan-kesalahan lalu learn from it, ya cepat-cepat juga kita bisa sukses. Waktu aku baca itu, saya bilang, oh ya benar juga ya. Memang nggak ada formula khusus bahwa harus 10 kali gagal, harus 12 kali salah. Tapi I think if we can think of mistakes and failures sebagai data daripada judgment, lebih gampang bagi kita untuk maju. Berbuat salah, it's not a judgment on us, tapi itu hanya data. Oh, ternyata it doesn't work. Oh ya sudah, belok lagi, coba cara lain. Atau, oh ternyata ada salah sedikit nih, apa yang saya harus rubah sebenarnya 90% udah oke, tapi 10% ini masih ada yang kurang. Apa yang saya mau rubah? Kalau kita pikirnya sebagai data daripada sebagai judgment, enggak lagi kita akan takut dengan kegagalan dan berbuat kesalahan. tadi saya juga pernah baca yang ini ya. Selesaikan kegagalan kamu secepat-cepatnya kan? Pernah dengar nggak ya? Kalian supaya kita selanjutnya bisa sukses gitu kan? Kan setiap orang beda-beda ya. Seperti yang Mas Edison tuh dia berapa kali ya itu ya? Ulang-ulang Hmm, kali kan dia akhirnya menemukan titiknya di mana dia bisa berhasil. Nggak pernah tahu gitu kan ya. Itu ya kan ya. yes. Jadi banyak hal ya tentang self love ya. Dalam sekali ya, tidak dibatasin cuma satu pengertian gitu ya. Terus saya juga pernah lihat ini ya, sekilas saya lagi buat apa yang planner ya, planner book atau apa ya, itu berhubungan dengan self love apa ya? Saya belum pernah tahu sama sekali. Temu ya, Oh itu iya kalau ya, aku ambil dulu. Jadi ya, aku buat self-love planner karena saya sadar pas jalanin self-love journey-nya, aduh susah ya, bingung mau mulai dari mana. karena Self-love itu karena banyak banget sisinya kan, ada physical, ada apa. ya, Jadi aku sama satu teman buat planner ini yang bisa guide us every week. Setiap minggu udah tahu harus ngapain. Nah, misalnya kayak gini, per minggu ada aktivitas, nanti oke. kita tinggal tulis, udah lakukan belum hal-hal itu. Saya pikir, oh enak banget, ini jadi kayak ada teman perjalanan self-love journey kita. Itu sama seperti jurnal gitu ya. Kita jadi kan kegiatan kita ini di bukunya dan ini setiap minggu ya. Dalam artian, oh kita kegiatannya mulai pagi sampai malam tuh apa aja gitu. Satu minggu ini apa yang kita lakukan Iya, itu seperti jurnal gitu. itu seperti journal, setiap minggu dikasih satu aktivitas. Jadi terserah teman-teman mau lakukannya setiap hari atau seminggu sekali aja, it's okay. Yang Apa? penting kita dapat kayak ide lah, oh minggu ini aku mau fokus minum air mungkin. Oh minggu ini aku mau fokus untuk berbagi. Oh minggu Ya, ini aku mau fokus komunikasi atau apapun itu. Karena ada ya. tema-temanya. Oh ada namanya. Jadi buku itu pandu orang untuk mengerjakan dalam artian membuat jadwal. Apa lagi isinya itu selain kita isi tujuan ya, kegiatan apalagi ya kan ya. Buku planner. Nah, ada juga quotes sama message dan ada notes.
Okay, ada note section. Nanti ada habit tracker. Kelihatan gak ya di sini? Kita bisa tulis skor kita. Udah berapa nih bintang kita, jadi termotivasi sendiri. Lalu ada message kecil-kecil yang mungkin ajak kita berpikir lebih dalam self-love itu apa. Satu tahun ini. Satu tahun atau Ini 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Mudah-mudahan sih 6 bulan, setelah 6 bulan udah ada otot self-love-nya. Iya, kalau saya pernah dengar, pernah lihat sekilas ya teman-teman yang sharing itu ya. Saya belum pernah tahu di Jan ya. Oh. Terus dengan adanya self love ini kan banyak kegiatan ya sekarang ya, Jan ya. Banyak kegiatan gitu kan. Membuat Facebook juga. Aku kan juga punya webinar workshop itu mungkin yang bisa di ini mungkin ada teman yang ingin tahu webinar atau workshop dan ini kan mungkin yang teman-teman ingin tahu gitu, ingin ikut apa yang Jan lakukan sekarang gitu. Apakah ada Jan? Kalau tentang self love belum lagi, tapi aku lagi pikir mau nanti launch group coaching mungkin. Kalau ada bisa lihat di IG. Oke. Oh Tapi iya, sekarang belum, masih sharing-sharing di IG aja. IG-nya ini apa? Akunnya Jan mungkin bisa tahu di sini ya. Mungkin teman-teman bisa follow akunnya Jan ya. Mau aku ketik ya? Boleh diketik ya. Diketik sama nanti okay. Karena ini kalau sudah selesai kan ketikannya bisa hilang ya. Boleh diketik supaya teman-teman bisa melihat tulisannya ya. Oke. @jan.livia.yu ya. Ya, mungkin kalau ingin tahu lebih banyak ya tentang self love ini ya. Ini kan jarang sekali orang yang apa ya istilahnya tahu banyak hal tentang self love ini. Bisa langsung ke akunnya Jan. Begitu. Oke. Ini kita pernah melihat ini ya sekilas gitu kan di IG story-nya Jan ya. Suka olahraga Jan ya, exercise. Itu apakah juga berhubungan dengan self love olahraga exercise? Kalau olahraga, iya, aku suka olahraga. Dan kalau ingat kembali, dari kecil memang suka. Tapi sebenarnya bukan suka olahraganya, saya suka rasanya setelah keringatan. So weird ya, tapi aku suka banget kalau udah keringatan, rasanya tuh ringan badannya. So, aku berusaha setiap pagi olahraga 20 menit, paling banyak 40 menit. Itu udah ngos-ngosan banget, jadi nggak lama-lama juga. Yang penting udah keluar keringat, udah berjemur, and then when I'm done with working out, I feel I'm ready for the day. At least I start the day being in control. Karena nanti ada banyak hal mendadak. Tiba-tiba urus ini, itu, but at least di pagi hari aku sudah menyelesaikan apa yang direncana aku. And for me, the benefit is not just physical, tapi mentally, emotionally, I just feel so good after a session. Tadi pagi juga ikut di YouTube aja ikut dance. Kalau udah bosen ya ikut dance workout, kadang ada yoga, ikut strength training, ada HIIT. Pokoknya ganti-ganti aja biar gak bosen. Nah, itu every morning ya, setiap pagi ya, mungkin yang melakukan itu sebelum melakukan aktivitas seperti itu ya. Setiap pagi? Yes. Oke. Jadi itu benar-benar ya bisa membuat apa ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan, jadi ada dorongan apa ya, sudah semangat gitu ya, Dan ya. Jadi istilahnya, jadi kita rasanya ya, kalau sudah selesai olahraga itu ya. Benar-benar enak rasanya. Enak, lebih ringan, fit ya. Oke. Kira ada yang mau di-sharingkan lagi yang berhubungan dengan self love mungkin yang mungkin saya belum sempat tanyakan yang saya juga nggak tahu karena dalam artian mungkin ada hal-hal penting atau pesan dari Jan apa untuk teman-teman ya berhubungan dengan self love mungkin apa itu kan bisa di-sharingkan. Tiba-tiba kepikir aja bahwa sampai sekarang pun aku tetap tiap hari berproses dengan self love. Berproses dengan self love.
Oke. Jadi ketika aku melihat orang lain, saya selalu pikir mereka sudah sempurna. They know everything, they've done the work, udah selesai kerjaannya gitu. Tapi saya sendiri sekarang sadar bahwa enggak kok. Everything is in process. Apalagi self-love. Because we live with ourselves every day. For the rest of our lives. Jadi ini memang sesuatu yang ongoing. We do it forever. Dan ada ups and downs. Ada hari di mana kita merasa, yay, I did it, I feel good gitu. Ada hari-hari juga di mana kok rasanya nggak enak terus. So aku hanya mau, I wanna encourage everyone, you just need to put in the work, just be consistent, keep on showing up every day. Even during days di mana berasa capek ya, kayaknya nggak ada hasilnya nih, but just keep on showing up. Show up every day, bukan show up untuk siapa-siapa, but you show up for yourself. Suatu hari juga berasa, oh ada hasilnya. Dan ketika ada hasilnya ya still keep on continuing. Karena ibaratnya sikat gigi, kita nggak pernah bilang, saya hari ini udah sikat gigi, selamanya nggak perlu lagi. Nah aku pikir self-love juga hal yang sama. Kita every day we cultivate self-love. Nggak akan selesai-selesai seumur hidup. Dan suatu hari kalau kita udah penuh dengan cinta, I think you overflow and nggak bisa berhenti. You just want to share this love to other people. Lewat karya-karyanya, lewat kata-katanya, lewat tindakannya. That's why I think self-love is so important. If everybody work on themselves, suatu hari kita akan share dan akan bagi this energy of love to other people. Oke, mengalir begitu aja dan otomatis ya. Kalau kita sudah full of love, right? And then we can share pada kita bisa sharekan ke orang seperti itu ya, dan ya. Ya. Yeah. Oke. Ya, hari ini saya juga banyak ya dari Chan dalam artian tentang self love ya. Selama ini saya mungkin ya sekilas seperti itu kan, dalam artian oh ya itu penting sekali ya, karena itu kan apa ya? Kita bisa memenuhi punya kita dulu ya, namanya self love kita supaya kita bisa sharing ke orang lain gitu kan ya. Karena kalau kita belum punya itu, kita tidak bisa kan membagikan ke orang lain apa yang bisa bagikan kalau kita tidak merasakan itu gitu ya. Dan ya. Yes, Joe. Ya. Oke, Dan. Mungkin ada yang lain yang mau di-sharing kan? Ada tambahan gitu kan? Kalau teman-teman udah. I think it's good. Oh, oke. Saya kira juga mungkin sementara untuk siang ini cukup ya kita bahas tentang self love. Yes. Oke. Terima kasih ya Jan sudah mengundang saya di IG Live ini. Jadi Thank you Joe udah undang aku. Oke. Semoga teman-teman terima kasih ya untuk semua yang sudah join di live ini ya. Juga nanti yang lihat di rekaman kita, semoga apa yang kita sharingkan siang ini bermanfaat ya, dan ya untuk kita semua ya, tentang self love. Oke, Dan sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, thank you, bye bye. Oke, bye bye. Bye. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti IG live saya bersama sahabat saya Jan. Semoga sharing siang ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di IG live saya berikutnya.